Ya, oke. Ada Setiawan, Farel Bramasta ya, KKPAI dan HAM tunjukkan pesonamu pekerjaan menantimu katanya gitu ya. Di sini menunjukkan sebuah kenakalan remaja nih. Jadi puluhan pelajar SMK dan SMA ya di Padeglang ditangkap Polres Padeglang. Satuan Reserse Polres Padeglang menangkap 47 pelajar SMA dan juga SMK gitu ya yang merayakan kelulusan sekolah sambil mengacungkan sajam katanya gitu sepanjang 1,5 meter di Jalan Raya Nasional Panimbang ya, Sumur gitu. Nah, kemudian hal ini mengacu kepada kebijakan dari KDM sendiri tentang barak militer yang dianggap itu adalah cara jitu untuk mengurus dan bisa memperbaiki karakter dari anak-anak yang melakukan tawuran kayak gitu ya. Kemudian juga balapan liar atau apapun itu yang terjadi sejauh ini gitu ya. Dan hal tersebut malah menjadi konsumsi para netizen ya, khususnya tentang kebijakan yang ada atau yang baru saja dikeluarkan, alasan kenapa pembukaan taman di DKI Jakarta itu diperpanjang, kemudian perpustakaan jam buka perpustakaan juga menjadi diperpanjang jam bukanya menjadi lebih agak malam, yaitu untuk menanggulangi kenakalan remaja ini. Gitu. Namun hal tersebut menjadi bahan konsumsi warganet bahwa di-compare dengan kebijakan dari KDM sendiri bahwa menurut mereka kebijakan dari Pemprov DKI itu tidak menyelesaikan masalah tersebut ya. Coba kita dengarkan VT dari kreator satu ini. Selamat pagi, baru lihat VT, sebuah media yang menginformasikan bahwa Pemprov DKI mengambil jalan berbeda dengan Pemprov Jabar berkaitan dengan menangguli kenakalan remaja. Pemprov DKI mengatakan bahwa membarakkan anak-anak yang tanda kutip butuh memperlakukan khusus itu kurang tepat katanya. Di Pemprov DKI akan mengambil langkah dengan cara membuka atau menambah jam buka tempat atau taman-taman dan perpustakaan. Ya emang kocak sih ya, tapi ya gimana lah. Ketawa. Aduh, ini sebenarnya Pemprov DKI ini mengerti nggak duduk persoalannya? Siapa anak-anak yang dibarakkan? Kenapa harus dibarakkan? Pertanyaan saya simple, Pemprov DKI. Anak-anak nakal, anak-anak bandel mana yang mau masuk ke perpustakaan? Hah? Ya, itu back sense ya. Aduh, anak-anak bandel mana yang... Ya selain beberapa kenakalan remaja di VT tadi itu, ada juga nih yang perlu menjadi perhatian kita semua ya. Contoh masalah serius nih ya, yaitu kenakalan remaja selain tawuran, yang seperti aku bilang tadi adalah bullying juga, nih, gitu atau perundungan ya. Coba kita saksikan VT berikut ini. Mana nih KPAI, Komnas HAM, dan Farel Bramasta yang kemarin sok sibuk urusin program barak militernya Deddy Mulyadi. Nih, ada masalah serius yang harus kalian urusin. Ada seorang bocah sekolah dasar kelas 4 di Situbondo, Jawa Timur, lagi butuh pertolongan dan keadilan setelah menjadi korban penganiayaan yang pelakunya sama-sama masih bocil. Bocah berumur 10 tahun ini diduga dibakar oleh sejumlah temannya saat sedang pergi ke warung di dekat rumahnya. Akibat kejadian ini, wajah korban pun mengalami luka yang cukup parah setelah diduga dibakar dengan menggunakan bahan bakar itu. Aduh, nah ini contoh kenakalan remaja yang cukup serius, bahkan pelakunya adalah bocil gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan teori saja atau kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak ada kerja nyatanya gitu. Bahwa memasukkan anak ke barak militer menurut beberapa orang tua juga menjadi jalan yang jitu untuk bisa membentuk karakter anak ini untuk bisa berubah gitu ya, menjadi lebih baik lagi tentunya. Itu sih intinya gitu. Nah kemudian kebijakan tersebut juga mengundang pro dan kontra termasuk dari VA ya waktu ini, bahwa menurut netizen VA ini atau VB, sorry VB kok VA sih ya, si VB ini itu kontra terhadap kebijakan dari KDM gitu. Kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi pejabat gitu ya. Kemarin bilang seperti itu. Ya jangan jadi pejabat. Itu ucapan Mas Dewan untuk menyindir Bupati Purwakarta, Om Jen. Nah, di sini saya ingatkan kepada Anda itu harus ngaca diri.
Perel, ketika Anda dikritik, yang datang siapa? Yang nanggepin siapa? Bujer-bujer bucin Anda. Ngatain orang adul, udah adul. Ngatain fans Aiser ya. Orang sirik ya. Hei, bujer-bujer sampah. Kami ini sedang mengkritik pemimpin kami. Kami ini warganya dia. Dan dia harus bekerja sesuai dengan sumpah dan janji jabatan dia. Tidak ada urusan dengan urusan-urusan entertainment. Tidak ada urusan dengan percintaan. Ini urusan government. Oke. Hanya orang-orang tolol yang gak suka dengan program Barak Militer KDM untuk anak-anak nakal. Atau mereka nggak suka karena ada tendensi politik atau kompetitornya Kang Deddy nanti untuk menuju progres ke depan. Ya, saya mengusulkan kalau bisa Komnas perlindungan bocil ya dibubarin aja. Instansi-instansi yang nggak berguna tuh dibubarin aja. Kalian kerja, ya? Emosi guys. Nggak suka kalian ngelihat orang bagus. Nggak suka kalian lihat orang kerja ikhlas. Ini di Indonesia nih guys. Ya, banyak orang-orang terganggu kalau orang itu menonjol. Iya benar Nah sih. inilah di Indonesia. Bener. Banyak orang-orang nggak suka kalau ada satu orang menonjol. Dia That's berbuat true. baik. Kalau dia berbuat jujur. Ya, mereka nggak suka guys. Ada pihak-pihak yang terganggu. Ya, gitu. Jadi maju terus Kang Deddy. Lanjutkan biar anak-anak bandel itu sadar. Lanjutkan program Barak Militer. Nah, kemudian seperti apa sih barak militer itu suasananya ya? Selain juga ada pembentukan karakter didampingi oleh beberapa pengajar yang expert ya. Bahkan di sana tidak hanya guru atau pembimbing saja, disediakan juga beberapa psikolog dan psikiater gitu untuk mendampingi anak-anak selama di sana ya, untuk pembimbingan karakter dan juga pendekatan diri kepada anak-anak tersebut, karena memang pasti kondisinya juga berbeda-beda gitu ya, backgroundnya berbeda-beda gitu. Nah, berikut ini adalah suasana di mana ketika anak-anak di barak militer itu menjelang sholat maghrib ya gitu. Nah, selain itu juga ada juga ini suasana ketika anak-anak ini juga dibesuk ya oleh orang tuanya, oleh para orang tuanya gitu ya. Ada yang nangis, ada yang rindu tentunya ya. Kemudian beberapa orang tua mereka juga berlinang air mata menyaksikan ya kondisi anak yang sekarang menjalani pendidikan ya di barak militer ini gitu ya. Sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan berikut video-video yang bisa kalian saksikan ya. Ini momen-momen haru pertemuan anak-anak ini bersama dengan orang tuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.